Pernahkah Anda merasa kesepian di tengah keramaian? Kira-kira seperti inilah gambaran hasil survei Litbang dan tim jurnalisme Kompas. Survei Litbang Kompas pada 16 hingga 19 Juni 2025 terhadap 512 responden dari 72 kota di 38 provinsi di Indonesia menemukan daerah istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan estimasi prevalensi alias perkiraan jumlah tertinggi. Penduduknya merasa kesepian. Nilainya mencapai 66,07%. Kemudian diikuti Kalimantan Tengah dengan 44,06%, Kalimantan Barat 36,15%, Lampung 33,54%, dan Sulawesi Selatan 28,6%. Sementara jika menyebut kota, hasil olahan Kompas yang disusun dari 12 variabel, diantaranya presentase rumah tangga satu orang, jumlah lansia, angka pengangguran, hingga layanan kesehatan jiwa, ditemukan jika kota Yogyakarta menjadi kota yang penduduknya paling rentan merasa kesepian dengan indeks mencapai 74,94. Kemudian diikuti Jakarta Pusat dengan indeks 65,61, Makassar 54,43, Surakarta 49,77, Madiun 49,59, Magelang 47,03, Jakarta Selatan 43,46, dan Jakarta Timur 43,14. Lalu jika ditanya apa yang menyebabkan responden merasa kesepian, Litbang Kompas menemukan jika penyebab kesepian yang paling tinggi adalah kesibukan pekerjaan atau studi mencapai 30,9%. Jarang berinteraksi langsung karena terlalu banyak bermedia sosial 19,3%, kehilangan seseorang yang dekat 17,3%, kurangnya teman dekat atau tidak merasa dipahami 9,2%, dan kesulitan dalam menjalin hubungan atau bergaul 8,9%. Dalam ulasannya, Harian Kompas juga menyebut jika perubahan pola interaksi sosial akibat teknologi menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, perubahan struktur sosial seperti semakin sempitnya ruang sosial yang membuat individu kehilangan koneksi sosial dan emosional turut menjadi penyebab. Tim Liputan, Kompas TV. Hasil survei Litbang dan tim jurnalisme Kompas menemukan masalah kesepian ternyata menjadi masalah sosial masyarakat yang tidak terungkap, namun berefek besar, mulai dari masalah kesehatan fisik hingga kejiwaan. Lalu apa saja faktor penyebab kesepian dan bagaimana gambaran kesepian yang dialami masyarakat? Kita bahas di pagi hari ini bersama dengan Wakil Kepala Das Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas. Bergabung bersama kami di studio Orange Kompas TV sudah ada Mbak Sri Rejeki. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sri. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, ini menarik sekali ya, Harian Kompas melakukan survei begitu ya, Litbang juga melakukan survei soal kesepian begitu ya. Banyak ternyata orang yang di keramaian ini, di kota bahkan di Jogja, di Jakarta, tapi kok ya merasa sepi begitu ya. Ini cukup menarik. Nah, hasil survei dan data Kompas menyebut warga Jogja, Jakarta ini paling rentan merasa kesepian. Padahal kan ya tadi kotanya ramai ya. Apa fakta dan juga yang ditemukan dari tim Anda selama proses ini? Ya, jadi kami menggunakan data dari hasil jajak pendapat Litbang Kompas dan juga indeks kota yang rentan kesepian. Dari hasil penghitungan dari variabel-variabel itu, kota Yogyakarta dan juga Jakarta Pusat itu memang berada di dua teratas ya untuk kota yang rentan kesepian. Jadi variabel yang kami hitung itu ada 12, Mbak. Memang berat di jumlah warga yang tinggal sendiri. Kebetulan kalau Yogyakarta kan seperti kita ketahui dia kota pelajar ya, jadi banyak pelajar atau mahasiswa yang datang ke sana untuk bersekolah, berkuliah, sehingga menyebabkan jumlah warga yang tinggal sendiri di sana, one person household itu tinggi di sana. Itu salah satu variabel yang menempatkan Jogja di posisi puncak. Selain juga variabel lain seperti misalnya jumlah lansia yang di sana juga banyak, kemudian ada angka pengangguran, ada juga jumlah proporsi lajang ya di sana, dan juga long distance marriage gitu. Jadi ada beberapa faktornya, salah satunya tadi anak mahasiswa begitu ya. Betul. Mahasiswa yang ngekos di Jogja karena memang menempuh pendidikan di universitas
salah satunya mungkin di UGM begitu ya, termasuk juga lansia di sana, terus long distance marriage juga di sana menjadi faktor mengapa Jogja jadi tempat yang kemudian banyak sekali orang yang merasa kesepian begitu ya. Nah, yang kita juga lakukan adalah begini, dari kota-kota yang rentan kesepian kan indeksnya ini yang paling tinggi tadi Anda sebutkan ada Jogja, yang kemudian yang kedua juga saya agak heran begitu ya, kenapa Jakarta Pusat? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Ada juga Makassar, Surakarta, dan Madiun. Temuan faktor penyebab kesepian yang paling dominan. Kalau tadi Anda menyebutkan kalau di Jogja oke lah, make sense begitu ya. Banyak anak kosan di sana, merasa jauh dengan keluarga, jadinya merasa kesepian begitu ya. Ada lansia. Nah, kalau di Jakarta Pusat sendiri kan kita tahu, ini pusatnya Jakarta begitu ya. Banyak sekali aktivitas, ramai. Apa yang kemudian faktornya yang paling dominan? Kalau di Jakarta Pusat ini struktur demografinya sebenarnya mirip dengan Yogyakarta, hanya dia poinnya lebih kecil. Nah, cuma bedanya kalau di Jogja itu banyak mahasiswa, di Jakarta Pusat itu banyak pekerja begitu. Oh, oke. Perantau yang kemudian kerja, ya seperti kita ketahui Jakarta kan menjadi magnet ya, jadi banyak orang merantau ke Jakarta yang dia tinggal sendiri di sini, ngekos atau mungkin kontrak atau tinggal di apartemen. Nah, itu masuk juga dalam poin warga yang tinggal sendiri. Oke, itu kalau di Jakarta Pusat begitu ya, karena memang pekerja perantau dari daerah-daerah kemudian bekerja dan beraktivitas di Jakarta Pusat begitu. Ini menjadi salah satu faktor mengapa banyak orang yang dalam tanda kutip kesepian begitu ya, karena memang jauh dari keluarga. Lalu bagaimana dengan Makassar, Surakarta, dan Madiun, Mbak Sri? Itu mirip, Mbak, sebenarnya, cuman hanya poinnya lebih kecil ya dibandingkan Yogyakarta dan Jakarta Pusat. Kemudian kalau kita lihat kota-kota penyangga Jakarta seperti misalnya Bogor itu yang Tangerang Selatan itu ada di posisi bawah itu di 30 besar kota yang rentan kesepian. Kenapa? Karena banyak keluarga baru di sana gitu sehingga hubungan kita asumsikan lebih hangat gitu ya, beda dengan orang yang tinggal sendiri, jauh dari keluarga, sering kangen, kesepian, semacam itu, Mbak. Oke, nah kan kalau kita lihat ya dari hasil survei Litbang Kompas yang juga menyebut memang karena kesibukan tadi Anda sebutkan Mbak Sri, kesibukan pekerjaan dan juga studi begitu ya, menempuh pendidikan jadi faktor penyebab utama kesepian. Apakah ini bisa dibilang masalah pemenuhan kebutuhan ekonomi membuat masyarakat rela kemudian melepas relasi sosial ini, pekerjaan dan juga pendidikan? Betul. Itu salah satu penyebab utama ya kalau dari hasil jajak pendapat ini. Jadi kalau kita ketahui kesibukan itu membuat kita ya fokus pada kerja ya, sehingga mengabaikan relasi sosial, nggak sempat saling sapa, udah ya pokoknya fokus mikirin kerjaan gitu ya, buru-buru pergi pagi-pagi ke kantor, pulang malam udah nggak sempat ketemu tetangga, nggak sempat nyapa-nyapa tetangga, yang itu membuat kita kehilangan relasi sosial yang dalam gitu ya. Oke, nah temuan dampak spesifiknya itu seperti apa, Mbak? Dari orang yang kesepian begitu ya? Oke. Akibat kesepian. Jadi kesepian ini sebenarnya manusiawi aja ya. Kita juga sekali dua kali pasti kesepian ya. Nggak mungkin juga nggak kesepian. Cuma kesepian ini kalau kita biarkan berlarut-larut, dia akan menjadi sesuatu menyebabkan gangguan baik fisik maupun psikis ya. Kalau di psikis itu ya mungkin kalau kesepian terus akan menyebabkan gangguan mood, kemudian akhirnya bisa depresi sampai ekstrimnya itu membuat seseorang ingin bunuh diri semacam itu. Kemudian yang jelas seperti gangguan tidur, insomnia, GERD, sampai juga dengan penyakit-penyakit katastrofik itu juga ada korelasi dan ada kausalitasnya begitu. Misalnya seperti penyakit jantung, stroke, diabetes, hipertensi, semacam itu, Mbak. Karena kan ketika kita kesepian itu kalau menurut secara ilmiah aktivasi di otak ketika orang kesepian itu sama dengan ketika kita tuh mengalami nyeri luka fisik seperti itu. Jadi itu juga bisa menyebabkan sistem imun kita menurun dan ya otomatis penyakit lebih mudah datang ya. Jadi kalau ibaratnya kalau kesepian tuh luka yang tidak berdarah. Betul. Itu yang merasa sepi begitu ya. Biasanya mungkin juga produser saya juga kan karena jauh juga merantau begitu, ngekos juga di Jakarta. Mungkin juga di Jakarta Pusat begitu ya. Mungkin dia juga jadi salah satu responden ya, Mbak ya. Oke, Mbak. Jadi memang kesepian itu bisa berdampak terhadap kesehatan fisik begitu yang tadi Anda sebutkan, juga bisa GERD gitu dan juga penyakit lainnya termasuk juga soal kejiwaan juga berdampak
terdampak. Nah, apa solusi yang bisa ditawarkan soal untuk mengatasi kesepian? Pemerintah, khususnya kita pemerintah provinsi begitu ya, Jakarta, kemudian Yogyakarta, atau Jawa Tengah, atau beberapa kota yang memang tadi sudah Anda sebutkan ada beberapa orang atau faktor-faktor banyak orang yang merasa kesepian di saat suasana ramai. Ya. Jadi kesepian ini kan kita kurang mempunyai relasi sosial yang mendalam ya. Jadi untuk level pemerintah rasanya penyediaan ruang publik yang memungkinkan pertemuan antar anggota masyarakat sehingga bisa terjalin relasi yang dalam dan bermakna itu akan sangat membantu begitu untuk menghindari kesepian ini. Juga misalnya fasilitas-fasilitas publik seperti perpustakaan gitu ya, taman-taman atau ruang-ruang lain yang untuk mendukung terselenggaranya kegiatan komunitas itu akan sangat membantu terjadinya interaksi antar masyarakat gitu. Oke, jadi memang harus ada ruang yang lebih banyak lagi untuk bisa berkumpul begitu ya, taman-taman yang kemudian ditawarkan atau dibentuk oleh pemerintah Jakarta begitu ya, dan juga daerah lainnya. Kalau dari Kementerian Kesehatan sendiri, apa saran Anda? Kementerian Kesehatan sih mengaku memang belum menyebut secara spesifik soal kesepian ya, meskipun sebenarnya kesepian ini kan merupakan pintu gerbang dari depresi ya. Mungkin kalau depresi udah sering disebut, tapi kesepian sebagai pintu gerbangnya ini masih luput dari perhatian. Cuman dijanjikan paling tidak tuh ada semacam pelatihan ya untuk P3LP, penolong pertama pada luka psikologis. Nah ini mudah-mudahan bisa terwujud ya, karena dijanjikan ada pelatihan terhadap lebih dari 3 juta orang. Dan ini Mbak, tersedianya psikolog di level puskesmas seperti itu, sehingga bisa pakai istilahnya fasilitas BPJS ya kalau di puskesmas itu, dan juga orang terhindar dari stigma. Karena masih tabu sebenarnya kalau kita ke psikolog, wah jangan-jangan kamu sakit jiwa lagi gitu kan, itu yang kemudian gangguan mental. Tapi kalau ke puskesmas kan mau kemana? Ke puskesmas gitu kan, jadi orang terhindar dari stigma itu, karena ya itu tadi masih tabu, masih dianggap melanggar norma sosial ya kalau orang yang kesepian itu, padahal kesepian itu harus kita akui ya, dan kita kalau memang butuh udah sampai depresi berarti kan kita butuh bantuan profesional seperti itu. Oke, tentu saja kita berharap nanti pemerintah juga bisa mengupayakan banyak sekali ruang terbuka hijau begitu ya, taman-taman begitu, termasuk juga soal layanan psikolog juga di tingkat puskesmas begitu ya, fasilitas kesehatan yang paling terkecil di daerah kita masing-masing. Terima kasih Kepala Des Investigasi dan Jurnalisme Data Harian Kompas, Mbak Sri Rejeki sudah bergabung dan membagi perspektifnya kepada kami semua. Terima kasih. Terima kasih Mbak.